Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Hari ini kita mau sama-sama beribadah, masih di rumah masing-masing dengan mengikuti aturan social distancing. Sebelum kita memulai ibadah, aku mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya, karena seperti biasa adik-adik harus mengumpulkan rangkuman ibadah hari ini. Sudah disiapkan? Oke. Kalau sudah disiapkan, adik-adik buka dulu Alkitabnya di Imamat 1 ayat 1 sampai 7. Imamat 1 ayat 1 sampai 7. Kalau udah ketemu, adik-adik tandain dulu Alkitabnya, karena kita mau sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, Engkau biarkan kami berkonsentrasi di dalam ibadah ini, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami sama-sama bisa mendengar pesan yang Engkau sampaikan kepada kami, dan bukan hanya kami dengar, tapi pesan ini juga bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita buka tadi Alkitab Imamat 1 ayat 1 sampai 7 yang adik-adik udah buka. Kita mau baca bersama-sama. Imamat 1 ayat 1 sampai 7, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila ia seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Nah, adik-adik, berdasarkan Sabda Bina Taruna hari Minggu 3 Mei 2020 dengan judul Aturan dalam Memberi Persembahan, apa sih yang Tuhan mau kasih tahu ke kita hari ini? Di kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 7 ini, Tuhan berbicara kepada Musa untuk umat Israel mengenai persembahan seperti apa sih yang Tuhan mau diberikan oleh umat-umat Israel kepada Tuhan. Kalau zaman dahulu, persembahan atau korban bakaran itu berbagai macam. Ada korban bakaran untuk perdamaian, ada korban bakaran untuk penghapus dosa, ada korban bakaran untuk penebus salah, ada korban sajian gitu ya. Intinya adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah baik gitu ya. Nah, kalau kita di kehidupan kita sekarang, kita juga harus mengucap syukur pastinya, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal yang baik, memberikan berkat. Yang utama dan terutama adalah Tuhan sudah berkorban untuk kita, sehingga kesalahan-kesalahan kita itu sudah ditebus sama Tuhan. Nah, kalau misalnya kita memberikan hadiah untuk teman kita yang ulang tahun aja, pasti kita pengennya memberikan yang terbaik. Untuk orang tua juga pasti kita kasih kadonya pengennya yang terbaik. Apalagi untuk Tuhan yang sudah luar biasa sekali dalam kehidupan kita, pastinya kita juga harus memberikan persembahan yang terbaik. Di zaman sekarang ini, kita patut bersyukur, karena kalau kita mau kasih persembahan sama Tuhan itu, persembahan kita udah nggak lagi kayak yang ada di Imamat 1 ayat 1 sampai 7. Kalau adik-adik bayangkan kalau misalnya kita harus memberikan persembahan seperti yang ada di Imamat 1 ayat 1 sampai 7. Kebayang ya adik-adik ya, jadi setiap hari Minggu adik-adik ketika ke gereja,
adik-adik harus tenteng tuh kambing, harus tenteng tuh sapi gitu ya, lembu atau sapi yang terbaik yang adik-adik pelihara. Tapi kalau sekarang kan udah enggak ya, persembahan kita itu udah enggak lagi berupa apa tuh, hewan ternak. Jadi sudah lebih mudah lah ya, nggak ribet lagi. Nah, seperti apa sih kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Yang pastinya kita tuh harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan lagi misalnya adik-adik dikasih uang persembahan nih sama orang tuanya untuk ke gereja, dikasihnya katakanlah 50.000. Terus adik-adik sebelum ke gereja, adik-adik ketemu sama tukang bakso di depan gereja, atau adik-adik ketemu sama tukang mainan. Terus adik-adik mikir, kakak layannya juga nggak tahu kalau mamaku kasih 50.000. Teman-temanku juga nggak tahu kalau aku harus kasih persembahan 50.000. Akhirnya adik-adik jajanin dulu tuh uangnya. Terus kembaliannya baru adik-adik kasih ke persembahan. Nah, itu salah. Jadi, apa yang sudah diberikan amanat sama orang tua, pastinya amanat itulah yang harus kita berikan. Terus misalnya adik-adik yang mungkin sudah belajar menyisihkan uang sakunya untuk persembahan. Jadi misalnya orang tuanya kasih, nah adik-adik tambahin lagi sama uang yang sudah adik-adik sisihkan. Pastinya itu lebih baik ya. Yang penting adik-adik memberikannya dengan hati yang rela, hati yang tulus, dan hati yang ikhlas, gak bersungut-sungut. Artinya adik-adik kasih, Tuhan, nih gue kasih nih, dalam seminggu gue kasih nih 20.000 Tuhan, tapi nanti lu balikin ke gue 40.000 ya, itu gak boleh. Artinya kita memberikan, Tuhan tuh udah punya semuanya itu Tuhan udah punya. Sebenarnya Tuhan itu udah gak butuh lagi apa-apa dari kita, karena Tuhan punya semuanya. Tapi yang Tuhan pengen lihat adalah bagaimana kita bersyukur sama Tuhan atas apa yang udah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan itu nggak hanya serta-merta harta duniawi. Kalau tadi kita udah bahas tentang memberikan persembahan harta, kita mau bahas apalagi sih kira-kira persembahan yang bisa kita berikan di kehidupan yang sekarang ini. Kalau adik-adik pasti sadar, kita harus memberikan persembahan, yaitu hidup kita. Kalau kakak nggak salah lirik, ada liriknya, hidup ini adalah persembahan, atau salah ya? Ya, pokoknya itulah, kita memberikan persembahan hidup kita. Kita bersyukur sama Tuhan lewat hidup kita. Gimana sih lewat hidup kita, Kak? Memberikan persembahan seperti apa? Artinya adalah kita menggunakan kehidupan kita itu dengan baik. Misalnya nih, di era pandemi yang sekarang, adik-adik punya tetangga yang orang tuanya baru di PHK. Karena kan di tengah pandemi ini, kalau adik-adik lihat di berita, banyak banget ya orang-orang di PHK. Adik-adik tahu kalau keluarga tetangga adik-adik itu dalam keadaan sulit gitu ya. Adik-adik bisa bantu, ajak mama papanya untuk bantu tetangga adik-adik, sehingga mereka bisa menikmati hal yang sama seperti yang adik-adik nikmati saat ini. Atau misalnya adik-adik yang suka order ojek online nih, pesan makanan. Nah, mereka beberapa teman-teman kita kan sekarang sering bantu ojek-ojek online itu. Jadi mereka kalau pesan makanannya dilebihin untuk ojek online-nya. Nah, itu juga boleh. Atau apalagi ya, nah coba adik-adik kasih contoh apa-apa aja sih yang bisa menjadi persembahan atau ucapan syukur kita sama Tuhan atas apa yang Tuhan berikan sama kita selama ini. Kasih contohnya dan realisasinya. Kira-kira, Kak Maria, aku mau kasih persembahan bentuknya seperti ini. Nanti adik-adik tulis di rangkumannya apa aja contoh-contoh persembahan dengan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan di era-era yang sekarang ini. Terus apalagi ya persembahan untuk hidup kita, yang pastinya kita menjadi contoh yang baik, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa aja sih, Kak? Gimana caranya tahu perintah-perintah Tuhan? Yang pastinya adik-adik harus meluangkan waktu. Nah, meluangkan waktu itu juga salah satu bentuk persembahan. Kita mempersembahkan waktu yang kita punya. Tuhan tuh kasih rata setiap orang 24 jam, tapi setiap orang mempergunakannya mungkin berbeda-beda. Nah, adik-adik dengan meluangkan waktu adik-adik untuk baca Alkitab, terus dengan baca Alkitab setiap harinya, adik-adik jadi mengerti maksud dan tujuan Tuhan, adik-adik jadi mengerti perintah-perintah Tuhan sama kita.
adik-adik melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari, menjadi terang dan garam dunia, itu juga bentuk persembahan kita atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi ya Kak? Nah, aku mau tanya nih adik-adik, kira-kira kesulitan-kesulitan apa sih yang adik-adik hadapi di era sekarang ini untuk memberikan persembahan? Nanti adik-adik bisa tulis di rangkumannya dan dikumpulkan. Jadi tugas adik-adik ada 2. Yang satu tadi, contoh persembahan apa yang akan adik-adik lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang kedua, pergumulan apa atau hambatan apa yang adik-adik hadapi dalam memberikan persembahan di zaman-zaman yang seperti ini. Itu aja, dan rangkumannya juga nanti adik-adik kumpulkan. Itu aja inti kita pada hari ini, adalah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, aku mau ajak adik-adik sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebagai persembahan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami berikan kepadamu adalah jauh daripada sempurna, karena Engkaulah yang maha empunya segala sesuatunya ya Tuhan. Tapi kiranya Engkau memberikan kami berkat ya Tuhan. Engkau biarkan kami belajar untuk memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati agar COVID ini bisa cepat pergi ya Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang positif sakit ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau berkati dokter yang menjaga, Engkau berkati suster ya Tuhan. Engkau memberkati garda-garda terdepan yang bergerak melawan COVID ini ya Tuhan, agar COVID ini bisa sama-sama menghilang. Kami merindukan Tuhan beribadah bersekutu bersama-sama di dalam gereja lagi ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kami ya Tuhan di setiap rumah kami. Engkau berkati keluarga kami agar kami memiliki imunitas yang baik sehingga kami bisa sehat dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Jokowi beserta jajarannya. Kiranya Engkau memberkati Pak Jokowi beserta jajarannya agar Pak Jokowi bisa memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana untuk menghadapi COVID ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk Ibu Esterina dan juga majelis jemaat ya Tuhan beserta jemaatnya, agar kami bisa terus bersama-sama kompak, kami bisa terus bersama-sama berdoa, kami bisa terus bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah yang sekarang sedang menjalani belajar online ya Tuhan. Engkau berkati mereka agar mereka mempunyai semangat terus-menerus ya Tuhan, untuk belajar di rumah, untuk beribadah di rumah mereka, untuk bermain di rumah ya Tuhan. Engkau berkati mereka kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi sekarang ini Tuhan, karena kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini, segala sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kejahatan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.